Ketika mengejar waktu, yang pertama, imam sendiri. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kebanyakan imam ini iftitah kan ali baca. Iftitah. Otesha mono mandum kena baca. Allahu Akbar kabira. Kamu baca mandum? Tapi begitu masuk sembahyang tarawih, so nak baca aja tu jaro long negala. Metekia mesti meriah nak baca. Padahal Imam Nawawi mengajarkan, kalau memang ketemu kalian dengan solat tarawih yang memungkinkan itu panjang, maka nacara. Pendapat Imam Nawawi seringkas-ringkasnya doa iftitah, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukrata wa asila. Selesai. Nah banyak. Jadi itu dibaca, jangan ditinggalkan. Mulai malam ini baca. Begitu takbir Allahu Akbar, imam baca walaupun sampai dengan wa asila, terhitung dia baca semua. Makmum juga demikian, jangan tinggalkan itu. Wassalam. Hadirin wal hadirat sidang jamaah Isya beserta sholat sunat tarawih witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahwasanya Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya beliau merupakan seorang Nabi Allah yang dijuluki sebagai Kalimullah. Nabi yang paling sering berkalam-kalam dengan Allah yaitu Nabiullah Musa alaihissalam. Pada satu waktu ketika Nabiullah Musa alaihissalam berangkat ke Bukit Tursina untuk menerima wahyu. Sampainya di sana Nabiullah Musa berkalam-kalam berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Tengah-tengah dialog Nabiullah Musa menyampaikan kepada Allah, "Wahai Allah, wahai Tuhanku, adakah hamba yang teristimewa selain daripadaku, di mana pada hari ini Engkau lebihkan, mampu berdialog denganmu, wahai Allah." Kemudian Allah menjawab, "Wahai Musa, tiada hamba yang lebih istimewa, wahai Nabiullah Musa, kecuali engkau yang mampu berkalam denganku," kata Allah. "Namun wahai Musa, ketahui olehmu, percakapan antara engkau dan aku saat ini, wahai Musa, ini terdindingi dengan 70.000 dinding. Percakapan antara kita berdua, wahai Musa, ini terhijab dengan 70.000 hijab. Namun, untuk kau ketahui, wahai Musa, esok akan lahir daripada umat akhiruz zaman. Mereka merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana mereka ketika berkalam denganku, wahai Musa, semua hijab sebagaimana hijab yang hari ini mendindingi antara kita berdua, mereka semua kulepaskan hijab itu, tidak ada hijab satupun," kata Allah. Maka pada saat itu Nabiullah Musa menangis. "Ya Allah, seandainya itu kelebihan yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya Allah, maka hari ini, ya Allah, aku rela, ya Allah, pangkat kenabianku, pangkat rasulku, ya Allah, hari ini aku rela, ya Allah, engkau jadikan sebagai umat Nabi Muhammad." Sebegitu kepinginnya, sebegitu bahagianya Nabiullah Musa ketika ada bagian daripada hamba Allah yang mampu berkalam dengan Allah tiada hijab.
Namun bagaimana kaifiatnya? Bagaimana tata caranya? Nabiullah Musa bertanya kembali kepada Allah, bagaimana ya Allah ketika mereka berkalam denganmu tanpa hijab? Maka Allah menjawab, wahai Musa, percakapan aku dengan umat Nabi Muhammad esok adalah ketika mereka berkalam denganku di saat mereka berbuka puasa. Jadi percakapan katanya dengan Allah tiada hijab yang pertama di saat katanya berbuka puasa. Saat ini Allah anugerahkan kepada kita bulan suci Ramadan. Namun sejauh mana kita hari ini mampu berkalam-kalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di saat berbuka puasa? Nyo yang jadi persoalan. Karena kenapa? Pada umumnya mereka-mereka yang sudah menahan diri daripada haus dan lapar selama 14 jam, ketika azan berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka hanya mampu mengatakan kepada Allah, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Selesai. Lehnyan gabuk masing-masing. Yang gabuk dengan ilepi, gabuk dengan ilepi. Yang gabuk dengan gorengan, gabuk dengan gorengan. Yang gabuk dengan lemang, gabuk dengan lemang, dan lain sebagainya. Melupakan saat-saat terbaik antara katanya dengan Allah. Jino cita perasa-perasa sendiri. Padumna katanya yang nata mendoa leh takun doa buka puasa yang melanjutkan doa untuk percakapan katanya dengan Allah. Nah kira-kira ana gabuk gero dia. Belum buka puasa di manasah lebih-lebih dah buka puasa di rumah. Bukiban man hana gabuk tu hotel sebutkan katanya kamu mulai gabuk tak minta teman buka puasa. Hawa dia menghajat tu kerja, menghajat tu ke lain. Hotel tak perlu atau Honda tangsang. Dia tak kalan Honda tak tubit dari rumah stang Honda tepat dia tak wok kaciko sang tang Honda pada po teman bu. Nyanban katanya. Gairah untuk mencari buka puasa, bukan mencari kemenangan di saat berbuka puasa. Ya. Padahal ketika hari ini katanya nak permasalahan di dalam hidup, ya Allah, hari ini aku sedang sakit ya Allah. Aku sakit sudah bertahun-tahun ya Allah. Sakit lung ya Allah, kamu tuntun ya Allah. Lung dong bak semayang kadang hanjut ya Allah. Mekruk-kruk dukun ya Allah. Berdoa, kapan waktu terbaik? Saat buka puasa. Laki, ya Allah, nak pulih lung ya Allah. Sembuhkan sakitku ya Allah. Ataupun ada hajat yang lain, ya Allah, aku sudah lama ya Allah tidak naik-naik pangkat dan jabatan ya Allah. Tolong ya Allah, bantu saya ya Allah. Nyokon kena awak ada lagi bantu bagong Allah. Yang kena. Kemudian ya Allah, sudah belasan tahun aku hidup ya Allah. Aku kepingin ya Allah menjadi orang yang kaya. Laki. Mandum laki. Di saat berbuka puasa. Ya Allah, di ketanya uraga. Lungku raya cobaan udip ya Allah. Kalimah melatun lemu keluarga ya Allah. Urinang lung ya Allah. Asai kalung du ngangan jib kopi ya Allah. Nah saja ke telefon saya pep. Hoi no hana wala. Hang paru malam. Pep saja ya Allah. Namun anak ya Allah dengan cing dia ya Allah bawa urinang lung. Mak hotel musuh lagi nya bena urinang samping. Nya demam buka puasa tengah hana kapai hablo kero tu. Nah, urinang menan si ibu. Nah, ibu di belakang dengar ibu ya. Nah, urinang menan si ya Allah. Saya ya Allah sudah 10 tahun berkeluarga ya Allah. Nasipu ya Allah nu leke badonya cukup keri lah kodro pun. Tak leke 50 20 kejo ya Allah. Maka bedak hantim ya Allah. Nya pegah lom hai. Antam tari ro kui kulum mukiban tari. Hana ngam lo bedak. Laki Allah, ya Allah bukakanlah pintu hati suami saya ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah dengan berkah Ramadan ini ya Allah, le Ramadannya ya Allah.
ka mulai ka hana keridli lakolu ya Allah. Lake mendu. Yang hana keturunan minta sama Allah supaya diberikan keturunan di saat berbuka puasa. Paling kurang minta di sana. Ya, kepada Allah. Allahumma inni as'aluka bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma firli dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah atas dosaku, atas kesalahanku ya Allah dan kesalahan kedua orang tuaku. Minta di sana. Karena itu merupakan waktu terbaik. Jadi ibadah yang ada dititipkan oleh Allah dalam Ramadan jangan berlalu sia-sia. Banyak waktu-waktu mustajabah mulai daripada berbuka puasa. Kemudian di saat waktu sahur, waktu mustajabah. Termasuk semua waktu di dalam bulan Ramadan itu mustajabah doa. Makanya di dalam ibadah di dalam bulan Ramadan nyo bemen-men ya, terutama ketika sholat tarawih. Nah, sholat tarawih, makna sholat tarawih itu tarwih, maknanya sholat istirahat, sholat rileks. Sholat tarawih ini sholat rileks, sholat santai, sholat leh semayang 2 rakaat, kita cepit-cepit ngon di samping, nyamanan. Tapi hari ini kita mengubah, nah, hampir di semua tempat. Lalu Tuhan sampaikan, sholat tarawih hari ini diubah konsepnya menjadi apa? Sembahyang cepat. Cepat yang bagahwo, hinanda sembahyang. Nah, mengkalen-kalen katanya. Mengkalen-kalen, so malamnya mau pulang. Halu kelap. Alang keing sakit. Malamnya mahan jale. Palale jauh le. Ana malamnya bagah betul. Betul, bagah betul. Malamnya puasa kurung enggak ada wah. Oh, tajak ni. Ya, jadi le tak ada pilih-pilih gitu ya. Terutama ketika memilih dalam ibadah, tinggal sunnah-sunnah yang penting dalam sembahyang. Contoh. Nah, nyoba wateh namanya banyak. Contoh banyak kehilangan sunnah dalam solat, terutama tarawih. Ketika mengejar waktu, yang pertama, imam sendiri. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, kebanyakan imam ini iftitah kan ali baca. Iftitah. Otesha mono mandum kena baca. Allahu Akbar kabira. Kamu baca mandum. Tapi begitu masuk sembahyang tarawih, so nak baca aja tu aja rolong negala. Mia tekir mesti meriah nak baca. Padahal Imam Nawawi mengajarkan, nah, kalau memang ketemu kalian dengan solat tarawih yang memungkinkan itu panjang, maka nacara. Nah, pendapat Imam Nawawi seringkas-ringkasnya doa iftitah, oh no, Allahu Akbaru kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai. Nak panjang? Nak panjang. Jadi itu dibaca, jangan ditinggalkan. Mulai malam ini baca. Ya, begitu takbir Allahu Akbar, imam baca walaupun sampai dengan wa asila, terhitung dia baca semua. Makmum juga demikian, jangan tinggalkan itu. Nah, bem karak-karak nih sembahyang. Selesai iftitah masuk kepada Fatihah. Al-Fatihah pun diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Kalau di dalam riwayat Rasulullah itu membaca surah Al-Fatihah itu tidak diwasal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rasulullah enggak wasal. Tapi minta wasal jil puana boleh. Cuma secara tata krama kurang tata krama. Apa sebab? Karena tiap ayat surat Al-Fatihah merupakan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Arrahmanirrahim. Amin. Tiap-tiap ayat malaikat menjawab amin. Kejutru katanya orangnya handatung doa malaikat katanya. Kan hebat han doa katanya berarti. Nah, coba katanya. Kita baca. Santai betul. Khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik pekerjaan tengah-tengah. Hana bagan rat. Ya kan? Hana lambat rat. Nah, menyetajam tapi urun roh ni puhapah likut. Susah.
Katanya, kalau memang terlalu cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mangat neo, tidak sembahyang. Jadi jangan kita ikuti provinsi-provinsi memang yang hari ini ada mereka itu. Nah, muncul pertama di daerah Blitar. Tadi sembahyang tarawih 20 rakaat 7 menit. Hai, dah bayangkan katanya. Ngemboing 707 santai jamji sama tepo. Nah, bertahan mereka selama 5 tahun, 7 menit 23 rakaat. Idengolit provinsi sebelahnya, tetangga sebelah, mantang daerahnya anjit. Oh manyo ana betulnya. Awaknya kaimat rekor dunia awaknya 7 menit 20 7 menit 20 rakaat. Nyo payah dekoh katanya. Muncul loh jamaah yang lain 23 rakaat 5 menit. Lebih bagus judi loh. Man awate dah sembahyang 20 rakaat. Masa sembahyang tarawih ataupun 11 rakaat dengan waktu 7 menit kira-kira akibat tak temui baca Fatihah di liko makmum. Mia tu imam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat hak makmum di belakang apa? Baca Al-Fatihah kan? Kira-kira ni baca pun ni Fatihah. Ana le bacaan. Ana leju, ka pasrah katanya. Ku pasrahkan diriku kepadamu ya Allah. Aku zerah bakro ni aja Allah. Ana le. Sehingga apa? Hadis Rasulullah la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Tidak ada solat seseorang bila mana tidak baca Al-Fatihah. Yang terjadi tak rasa-rasa katanya kita sudah solat secara berjamaah tarawih, ternyata pulang ke rumah kantong kresek yang kita bawa adalah kantong kresek bocor. Enggak ada bawa pulang pahala apa-apa. Hana tak bawa kebajikan sapu-sapu. Tak berah hati ilun malai belum malam lu semayang. Timbang keadaan semayang, kelagi belum ada berah. Nah, maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi berkenaan dengan Ramadan 1446 Hijriah ini sama-sama kita untuk memperbaiki keadaan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banyak waktu yang dilalaikan, jangan banyak waktu yang disenggangkan. Isi waktu-waktu itu dengan baca Al-Qur'an, dengan berzikir, dengan solat. Karena siapa tahu Ramadan ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Belum tentu Ramadan ini akan depan itu akan bertemu dengan kita. Banyak saudara-saudara kita mengharapkan bertemu dengan Ramadan kali ini, tapi Allah berkata lain. Nah yang kagejo oleh Allah, ataupun nah yang gepu sakit oleh Allah. Dia hanya mampu mendengar dari sela-sela ruang udara, mendengar suara azan, mendengar suara salatu tarawih rahimakumullah. Hanya leh kebedo, sakit. Hana sointan. Jadi hari ini selama diberikan kesehatan oleh Allah, jalanlah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Esok ketika kahana le sehat, kahana mampu le katanya untuk melaksanakan ibadah secara sempurna. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Tuhan sampaikan, malamnya tak singkat katanya ceramah, tak petrip buat semayang. Wah nak pakak nah. Nak pakak ke beda semayang di awal je man. Mu semayang tunat di ke awal juga deh. ya. Nah, jadi malamnya tak fokus tengok, tak semayang ya. Baik dayam talah. Kan? Nah, hai kira-kira le posiploh lah. Posiploh Malaysia tapi. Kan posiploh ni Aceh, posiploh Malaysia, posiploh ni berarti posiploh kat awal. Karena mana? Nyo kan ke malam berapa? Malam 12 Dari malam pun lungjak malam 13 baru berkelam lung di Masjid Kampung Jawa Lama. Lung coba pegat pertanyaan Pak Jamaah, nyo kasih belah malam yang berjamaah. Mudah-mudahan malamnya kino sabar cik jawapan. Ya kan? Lung tanya man 13 bawa tempat. Ya. Apa yang diharapkan ketika urun ron selesai buka puasa ni sembahyang berjamaah, kemudian sebentar lagi ni dengar ceramah, dengar ceramah ni sembahyang tarawih. Putra yang diharapkan oleh jamaah. Lun dayang urun ron. Ote katro masjid, ote katro menasah, putra harapan urun ron ni buka puasa ni sembahyang. Ya. Pasti jawabannya sama.
Apa jawabannya? Kamu perlu bergahwon ku, eleng kahanang. Nah, BDT nah, kan? Bahkan di masjid-masjid yang besar pun juga demikian. Sama jawabannya. Nah, yang penting gejuke, nyo, beliau. Nah, karena kenapa? Memang seperti itu keadaan katanya. Yang menginginkan bergegas untuk pulang. Nah, tapi ingat perjalanan katanya masih panjang. Nah, mudah-mudahan Allah berikan anugerah kepada Gedayo dalam bulan Ramadan ini mampu beribadah kepada Allah dengan sempurna dan selesai Ramadan menjadi hamba Allah yang takwa, menjadi hamba Allah yang bersyukur dan menjadi hamba Allah yang sholihin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.